Ribuan karyawan pabrik tekstil Sritex mulai hari ini tidak lagi bekerja setelah perusahaan itu dinyatakan pailit. Sritex tutup permanen. Saudara, di hari terakhir kerja, sejumlah karyawan Sritex mencoret-coret seragam kerja sebagai bentuk kenang-kenangan selama bekerja di pabrik Sritex. Meski sedih, karyawan tetap harus menerima kenyataan terkena PHK massal dengan ikhlas jelang bulan Ramadan. Untuk apresiasi kami untuk saling mengingat. Jadi begitu kita lihat ini tanda tangan teman-teman semua ini, kita mengingat kebersamaan kita waktu di Sritex ini nanti. Ini hari terakhir kerja? Hari terakhir kerja. Gimana Mas perasaannya Mas? Ya sedih pasti, tapi ya tetap harus kita terima. Sementara ribuan karyawan PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja hingga kini belum menerima pesangon dan terlebih tunjangan hari raya. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo bilang pencairan uang pesangon dan THR karyawan menjadi wewenang tim kurator yang sudah ditunjuk PN Niaga Semarang. Status pilot membuat PT Sritex saat ini resmi menjadi milik kurator. Namanya pilot itu kan sudah menjadi kewenangan kurator. Jadi kurator sudah menyampaikan surat itu, surat PHK itu kan dari kurator, sudah kami terima, otomatis tindak lanjut itu terserah kurator mempunyai hak untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya, seperti nanti untuk melakukan pembayaran hak-hak dari karyawan yang belum terpenuhi. Kemudian nanti melakukan proses lelang dan sebagainya, pemberesan aset istilahnya. Menyambut bulan Ramadan kali ini terasa berbeda bagi 10.000 lebih karyawan Sritex. Hari ini menjadi hari terakhir bagi karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bekerja. Perusahaan tersebut memberhentikan ribuan karyawannya dan berlaku efektif hari ini. Bagi karyawan, Sritex bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat berkumpul bersama kawan selama puluhan tahun. Dewi misalnya, yang sudah 35 tahun bekerja, mengucapkan salam perpisahan dengan pedagang makanan sambil meneteskan air mata. Sedih, nggak kerja. Iya. Sudah dapat pemberitahuan PHK itu sejak kapan Bu? Sejak kemarin malam. Ini sedih banget ya Bu? Iya. Ya inginnya kembali lagi Pak. Kenapa? Diselamatkan Sritex. Beda cerita dengan Watiman yang sudah 34 tahun bekerja di Sritex. Meski sedih harus berpisah karena perusahaan ditutup setelah mengalami pilot, tapi Watiman harus bangkit kembali menata hidup. Uang pesangon yang diterima rencananya akan digunakan untuk memulai kegiatan sebagai petani. Saya akan bekerja di rumah sebagai petani ya. Dan dari PHK sini saya buat modal. Ya terima kasih Pak, karena saya sudah bekerja di Sritex dan membiayai keluarga saya dan anak saya sudah lulus dari sarjana. Sritex adalah perusahaan tekstil besar Indonesia, berdiri sejak tahun 1968. Akhir Februari 2025, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritex dalam status pilot atau tidak dapat melanjutkan operasional karena beban utang terlalu besar. Pemerintah sempat menyiapkan opsi penyelamatan, namun gagal. Perusahaan ini akhirnya mengeluarkan keputusan PHK massal kepada seluruh karyawan Sritex Group. Sritex resmi ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025. Nikolaus Irawan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara, bulan Ramadan biasanya disambut oleh masyarakat dengan sukacita, tapi sepertinya tidak dengan saudara-saudara kita yang berada di PT Sritex yang baru saja mendapatkan kabar yang kurang menggembirakan. Banyak
karyawan PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam bulan Ramadan ini. Dan sore hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pegawai Sritex bernama Mbak Risti Ujianti. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Risti. Ya, waalaikumsalam Bapak, selamat sore. Iya, Mbak Risti, saya langsung tanya saja, pemberitahuan soal PHK ini kapan tepatnya? Kalau pemberitahuan itu kita dari tanggal 21 itu masih komunikasi internal seperti itu. Tapi memang kalau dari info yang memang ada itu kan dari bulan Desember ya, tanggal 18 itu memang sudah ada istilahnya kita kalah gitu, katanya kalah di MA, ya udah terus karyawan sudah diinfokan, tapi dari pihak perusahaan kan katanya ibaratnya memang melakukan, bukan katanya ya, memang saya sendiri tahu pihak manajemen sudah melakukan upaya untuk going concern seperti itu. Nah kemudian ternyata pada kemarin tanggal 24 kita memang diajak komunikasi internal, karyawan ya memang sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, jadi kita harus terus semangat untuk melanjutkan hidup seperti itu. Cuma mungkin yang terasa berat dari teman-teman ya karena kita bilang bulan suci Ramadan juga, dan memang paling berat mungkin masih banyak teman-teman saya yang di sana bekerja lebih dari saya yang sudah puluhan tahun seperti itu. Anaknya sampai punya cucu, sampai ketemu jodoh. Jadi kita memang amat sangat terasa seperti itu. Kalau Mbak Risti sendiri sudah berapa lama bekerja di Sritex, Mbak? Saya di sini sudah kurang lebih 10 tahun lebih saya. 10 tahun. Tapi sebelumnya saya juga ibaratnya ke anak perusahaan itu saya pindah-pindah dinas-dinas, karena kan dari pihak manajemen itu memang tidak mau sampai ada PHK. Kita semua itu apabila di sini kita bahan bakunya sedikit, kita dialihkan ke yang lain supaya kita jangan sampai PHK. Sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh pihak manajemen. Owner kita sudah berusaha, tapi memang kembali lagi keputusan hukum dari para tim kurator memang sudah melakukan pertimbangan, dan akhirnya pilot ini benar-benar terjadi, PHK ini benar-benar. Ya, saya sangat salut dengan semangatnya Mbak Risti. Sampai saat ini juga jangan jatuh begitu ya. Ini harus jadi momentum juga untuk terus bangkit, terutama jelang bulan Ramadan. Nah, tapi saya ingin tanya juga nih Mbak Risti. Anda kan berarti sudah kurang lebih 10 kali bulan Ramadan ya. Kalau udah 10 tahun ada di Sritex, berarti sudah 10 kali bulan Ramadan ketika menjadi karyawan Sritex. Dan di tahun ini menerima kabar yang tidak mengenakan begitu, bahwa bulan Ramadan Mbak Risti tidak lagi statusnya menjadi karyawan Sritex. Biasanya kan kalau bulan Ramadan ini banyak yang disiapkan gitu, bersama keluarga, bersama teman-teman dan segala macam. Dengan menyambut bulan Ramadan dengan kondisi seperti ini, Mbak Risti, rencananya bagaimana ke depan? Ya, kalau dari saya pribadi sih kemarin juga kan kita sesama karyawan komunikasi ya, kita harus lebih prihatin karena sebelum terjadinya keputusan final ini memang kita ibaratnya saling komunikasi kan. Kalau kebetulan kan di Sukoharjo ya, di Jawa itu kan ada tradisi kalau mau puasa itu ada kunjungan, ada bawa-bawaan ke orang yang lebih tua yang kita hormati. Nah itu juga dari beberapa teman kalau kita komunikasi itu ya budget dikurangi, bahkan kita juga ada yang sampai berpikir sepertinya tahun ini kita ini deh ibaratnya pantas-pantasan saja seperti itu. Jadi juga untuk stok bahan baku juga tidak seperti tahun-tahun lalu ya, kita tetap bersemangat untuk menjalani lanjutan sementara juga menunggu hak kita. Jadi kita berusaha untuk lebih hemat seperti itu. Oke. Lalu Mbak Risti, saya juga ingin tanya untuk pesangon, apakah Mbak Risti sudah terima? Kalau belum, apakah kurator juga sudah menyiapkan contingency plan? Karena mereka yang terkena PHK ini juga tetap membutuhkan uang pengganti, terutama jelang bulan Ramadan seperti ini, Mbak Risti. Untuk pesangon memang masih menunggu karena dari pihak kurator sih menjadikan kemungkinan nanti setelah perhitungan pelelangan info yang ada seperti itu, kemudian dari pihak manajemen kita sudah mengupayakan kerjasama
dengan pihak BPJS untuk hak kita kan kalau karyawan PHK itu kan untuk BPJS Kesehatan kita masih ada fasilitas dan masih bisa pakai fasilitas BPJS itu. Kemudian BPJS Tenaga Kerja dari pihak manajemen sudah kerjasama dengan pihak BPJS untuk mempermudah karyawan kita melakukan pencairan JHT seperti itu. Jadi sementara ini kalau plannya kalau memang pesangon belum juga didapat, BPJS Ketenagakerjaan menjadi bumper lah begitu ya, menjadi ganjalan terlebih dahulu untuk menghidupi keluarga begitu ya kira-kira Mbak Risti? Ya seperti itu. Jadi memang pihak manajemen sudah berusaha sekali bagaimana caranya juga supaya kita dipermudah. Nanti juga dari pihak BPJS akan membuka posko di depan pabrik ya. Mungkin teknisnya saya juga belum tahu secara teknis, tapi memang dari pihak manajemen sendiri sudah mengupayakan yang terbaik buat karyawan. Berdasarkan ini sepertinya bukan kemauan kita semua, karena juga perpisahan pun kita hari ini itu momentum yang luar biasa buat saya. Perpisahan pun ownernya juga kita duduk bersama, juga saling mengucapkan support, terima kasih satu sama lain, kita saling bermaafan, kita saling support. Iya, teman-teman yang satu kantor dengan Mbak Risi sebelumnya juga, saya tadi juga melihat di berita pengantar begitu ya, karyawan PT Sritex ini saling menguatkan ketika mendapatkan kabar ini. Teman-teman terdekat Mbak Risi sendiri dengan kondisi yang seperti ini juga, tadi Mbak Risi saling menguatkan, bagaimana ininya ceritanya nih Mbak Risti? Ibaratnya ya kita tuh gimana ya, memang ada beberapa teman yang mungkin ingin mencoba mencari pekerjaan lagi seperti itu. Tapi kalau di momen puasa ini kan kebanyakan juga agak susah. Kalau lowongan kemungkinan ada Lebaran ada bukaan. Ya kita saling info, jaga silaturahmi, dan grup-grup juga masih kita aktifkan, karena juga kita sambil menginfokan terkait nanti info-info hak kita seperti itu. Dari pihak manajemen pun HRD juga kooperatif dengan karyawan, jadi saling membantu. Tadi juga di berita pengantar ada informasi bahwa beberapa karyawan Sritex akan beralih menjadi petani, ada yang juga ingin berdagang dengan bermodalkan uang pesangon begitu, ataupun jika memang BPJS Ketenagakerjaannya sudah cair. Kalau Mbak Risi sendiri, plannya bagaimana ke depan? Akan mencari pekerjaan baru atau berdagang atau bagaimana, Mbak? Kalau saya pribadi, keahlian saya sampingan yang paling sedikit tapi kalau untuk saat ini sepertinya sudah terlambat kalau saya harus promosi, karena bahan baku kan sudah mahal kalau untuk kemudian juga semacam alat-alat lainnya buat keperluan jualan itu juga harga sudah naik, terus promosi sudah lebih dulu sudah ada mungkin dari beberapa pihak. Ya untuk saat ini saya jujur belum ada gambaran seperti apa, cuma nanti kalau misalnya udah rencananya udah Lebaran ya, mungkin nanti coba cari pekerjaan baru, atau nanti saya mungkin pengen usahanya paling di bidang-bidang makanan seperti itu. Nah, apalagi kalau menjelang puasa, menjelang Lebaran, ini banyak sekali yang pengen kue loh Mbak, jadi rencananya mudah-mudahan cepat terwujud ini, karena banyak sekali permintaan untuk mendapatkan kue begitu ya. Iya, kebetulan saya tinggal di desa, jadi memang mungkin tidak terlalu seperti di kota ya. Kalau di Jakarta mungkin orangnya banyak yang konsumtif, yang puasa gitu. Jadi kalau di desa memang agak keterbatasan, dan memang di lingkungan saya sendiri itu sudah ada istilah kayak UMKM. Kalau itu ada kelurahan yang sudah ibaratnya sudah biasa jualan seperti itu. Ya untuk jualan-jualan kecil sih mungkin bisa Pak, cuma memang dengan kondisi ini saya masih agak shock juga, tapi tetap kita semangat ya, kemungkinan seperti itu kalau kue kecil. Tapi kalau untuk open order kue Lebaran itu kayaknya saya belum berani, karena bahan-bahan
sudah masuk ke sini sudah mahal-mahal, Pak. Ya, bagaimanapun kondisinya saya hanya bisa menyampaikan tetap semangat, Mbak Risti. Pasti akan ada jalan, Tuhan akan memberikan jalan untuk Mbak Risti dan teman-teman di Sritex dan juga keluarga Mbak Risti. Salam untuk teman-teman di karyawan Sritex dan juga untuk keluarga Mbak Risti, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Risti Ujianti, pegawai Sritex yang telah berbagi informasinya di Breaking News Kompas TV sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Risti.